Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tani Mahmud selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Muhammad Adnan Wafala, Deni Soskar, Sofia Rahmadianti, dan Senadia Frili. Ahmad Reza Putra akan mempresentasikan sebuah materi berjudul evaluasi dan pelaporan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Baik, untuk bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu peran dari evaluasi. Baik, untuk pertama kali yang akan saya bahas yaitu definisi dari evaluasi. Evaluasi memiliki pengertian yaitu sebuah penilaian dan perencanaan intervensi yang sedang berjalan atau sudah selesai untuk melihat relevansinya, ketepatgunaan atau efisiensinya, efektivitas, dampak, dan keberlangsungan. Tujuannya yaitu untuk memasukkan pelajaran yang didapat ke dalam proses pengambilan keputusan. Berikutnya saya akan membahas manfaat dari evaluasi. Yang pertama yaitu sebagai sumber yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Yang kedua untuk mencari sebab atau penjelasan dari suatu masalah. Dan yang ketiga untuk mengidentifikasi isu pada masalah yang dihadapi. Contohnya yaitu isu tentang anak putus sekolah. Dan yang keempat pengambilan keputusan berdasarkan alternatif terbaik. Dan yang kelima mendukung reformasi sektor publik. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu membantu membangun konsensus di antara para pemangku kepentingan tentang bagaimana merespon suatu masalah. Ya, berikutnya evaluasi artinya informasi pada yang pertama strategi, yang kedua operation, dan yang terakhir yaitu learning. Evaluasi yang baik memiliki karakteristik beberapa diantaranya yaitu impartiality, usefulness, stakeholder involvement, value for money, feedback atau dissemination, dan yang terakhir yaitu technical adequacy. Berikutnya yaitu 8 tipe pertanyaan yang dapat dijawab oleh evaluasi. Yang pertama yaitu deskriptif, yang kedua normatif atau penyesuaian, yang ketiga korelasional, dan yang keempat sebab dan akibat. Yang kelima logika program, yang keenam implementasi atau proses, yang ketujuh performa, dan yang kedelapan kesesuaian penggunaan alat kebijakan. Lalu kapan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi? Saat yang tepat untuk melakukan evaluasi yaitu pada saat hasil pengukuran reguler memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan menyimpang jauh dari yang direncanakan. Dan yang kedua itu saat kita ingin menentukan peran masing-masing desain dan implementasi pada hasil proyek, program, atau kebijakan. Yang ketiga, diperlukan justifikasi untuk alokasi sumber daya dan alokasi dana. Yang keempat, keputusan dibuat untuk menentukan apakah dilakukan ekspansi atau tidak. Yang kelima, ada periode panjang di mana tidak ditemukan perbaikan dalam suatu masalah. Yang keenam, proyek, program, atau berbagai kebijakan yang mirip dilaporkan dengan hasil yang berbeda. Yang ketujuh, terdapat tekanan politik yang bertentangan di antara pembuat keputusan dalam kementerian. Yang kedelapan, masyarakat protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dan yang kesembilan, untuk mengidentifikasi isu atau masalah yang muncul, misal anak putus sekolah. Selanjutnya ada 6 jenis evaluasi. Yang pertama, performance logic chain, yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang logika dasar sebab akibat dari proyek, program, atau kebijakan. Menanyakan tentang alasan urutan aktivitas dari proyek, program, atau kebijakan. Dan yang terakhir menanyakan mengenai hal yang logis mengenai mencapai efek yang dimaksudkan berdasarkan riset dan pengalaman sebelumnya. Dan yang kedua ada pre-implementation assessment, yaitu evaluasi awal dari sebuah proyek, program, atau implementasi strategi kebijakan untuk menjamin bahwa 3 standar terpenuhi, yaitu yang pertama tujuan didefinisikan dengan baik, yang kedua rencana implementasi yang masuk akal, dan yang ketiga tujuan penggunaan sumber daya didefinisikan dengan baik dan sesuai dengan capaian tujuan. Yang ketiga yaitu implementation process. Yang pertama menyediakan informasi detail mengenai apakah program berjalan dengan seharusnya atau apakah kita melakukan yang benar. Kedua, menyediakan informasi detail tentang fungsi program kepada pihak yang terkait untuk melakukan replikasi atau ekspansi program awal. Dan ketiga,
menyediakan umpan balik secara terus-menerus untuk membantu pengelolaan program. Yang keempat yaitu studi kasus. Studi kasus adalah metode untuk mempelajari sebuah situasi rumit. Studi kasus juga berdasarkan dari pemahaman komprehensif dari situasi tersebut. 6 jenis studi kasus. Yang pertama ilustratif, kedua exploratory, ketiga program implementation, keempat kumulatif, kelima program efek, dan keenam critical intent. Yang kelima evaluasi dampak, yaitu menyediakan informasi tentang bagaimana dan mengapa dampak yang dimaksud dan tidak dimaksudkan dari proyek, program atau hasil kebijakan dapat tercapai. Yang keenam, meta evaluasi. Pertama, mengumpulkan seluruh penelitian yang diketahui untuk mendapatkan kepercayaan diri lebih dalam hasil penemuan dan generalisasi. Ketiga, mengidentifikasi di mana terdapat evaluasi kredibel yang mendukung temuan suatu topik. Ketiga, membandingkan berbagai penelitian yang berbeda dengan hasil yang berbeda mengenai suatu topik dengan kriteria umum yang telah ditetapkan. Secara ringkas, evaluasi merupakan informasi pada strategi, operasi, dan pembelajaran. Bagian pertama pada pokok bahasan kali ini yaitu melaporkan temuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jika kita tidak bisa mengukur hasil, kita tidak dapat melihat keberhasilan dari kegagalan. Menganalisa dan melaporkan data, itu ada 5 poin penting. Yang pertama, memberikan informasi tentang status proyek, program, dan kebijakan. Yang kedua, menyediakan petunjuk atau indikasi tentang masalah terkait program. Yang ketiga, menciptakan peluang untuk pertimbangan, perbaikan, dan strategi implementasi proyek atau program atau kebijakan. Yang keempat, menyediakan informasi penting antar waktu dalam bentuk tren dan arahan. Dan yang kelima, membantu mengkonfirmasikan atau menolak teori yang digunakan sebagai landasan. Selanjutnya, menganalisa hasil data Anda. Mengukur perubahan antar waktu, ada 2 poin penting. Yang pertama, membandingkan masa sekarang dan masa lalu untuk melihat tren dan perubahan lainnya. Yang kedua, semakin banyak data yang Anda dapat, semakin yakin Anda dengan tren yang dibuat. Selanjutnya, melaporkan hasil data Anda. Ada 2 bagian. Yang pertama, laporkan hasil data dalam bentuk perbandingan antara data awal dan data dasar. Ingat, perbandingan antar waktu sangat penting. Dan yang kedua, Anda dapat melaporkan data Anda dengan 8 bagian. Yang pertama, pengeluaran atau pendapatan. Yang kedua, angka-angka mentah. Yang ketiga, persentase. Yang keempat, tes statis. Yang kelima, unit organisasi. Yang keenam, lokasi geografis. Yang ketujuh, demografis. Dan yang terakhir, kepuasan klien, tinggi, menengah, dan rendah. Next, presentasikan data dalam format yang jelas dan mudah dipahami. Ada 4 bagian. Yang pertama, tampilkan data yang paling penting saja. Yang kedua, gunakan lampiran atau laporan terpisah untuk data yang lebih detail. Yang ketiga, gunakan presentasi visual, diagram, grafis, tabel, dan peta untuk menunjukkan poin-poin kunci. Dan yang keempat, hindari, yaitu data sampah. Next, saat melaporkan temuan, gunakan catatan penjelas. Saran yaitu ada 5 poin penting. Yang pertama, kombinasikan informasi aktual bersama dengan kuantitatif. Yang kedua, saat perbandingan menunjukkan antara nilai yang aneh, sedapat mungkin berikan penjelasan. Yang ketiga, laporkan catatan penjelasan internal, perubahan, masalah, dan lain-lain. Contohnya, kehilangan anggota, program, atau sumber daya lain. Yang keempat, laporkan catatan penjelasan eksternal. Contohnya, bencana alam yang tidak diduga atau perubahan politik. Dan yang terakhir, rangkum temuan-temuan penting. Selanjutnya, apa yang terjadi jika hasil temuan buruk? Yang pertama,
Sebuah hasil pengukur sistem yang baik dimaksudkan untuk mengemukakan masalah-masalah sistem peringatan dini. Yang kedua, laporan pada performa seharusnya menyertakan penjelasan tentang hasil yang buruk dan mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan untuk memperbaiki masalah. Dan yang terakhir, penting jika memang diperlukan, lindungi sang membawa pesan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ringkasan, menganalisa, dan melaporkan data. Pertama, menyediakan informasi tentang status proyek, program, dan kebijakan. Yang kedua, menyediakan indikasi atau petunjuk mengenai masalah yang dihadapi. Yang ketiga, menciptakan peluang untuk kebaikan dalam strategi mengimplementasikan proyek, program, ataupun kebijakan. Yang keempat, menyediakan informasi penting antar waktu mengenai pelaksanaan dan capaian proyek, program, ataupun kebijakan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai menggunakan hasil temuan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai memanfaatkan temuan dari proses pemantauan dan evaluasi. 10 kegunaan temuan hasil. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemerintah sebagai pengelolaan program dan tujuan publik tentang akuntabilitas. Yang kedua, membantu merumuskan dan memberikan dasar atas perencanaan dan penganggaran. Yang ketiga, membantu dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya operasional. Yang keempat, memicu pemeriksaan mendalam tentang masalah kinerja yang muncul dan koreksi yang diperlukan. Kelima, membantu memotivasi pengelola program untuk terus membuat perbaikan terhadap kinerja program. Yang keenam, mengawasi kinerja kontraktor dan pemberi bantuan. Yang keenam, yang ketujuh, menyediakan data khusus untuk evaluasi program secara mendalam. Yang kedelapan, membantu menyediakan pelayanan publik yang lebih efisien. Yang kesembilan, mendukung upaya strategis dan perencanaan jangka panjang dengan menyediakan informasi atas dasar kemajuan terakhir. Yang ke-10, membangun komunikasi publik yang lebih baik. Baik, yang berikutnya 9 strategi penyampaian temuan pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, memperdayakan dan memanfaatkan media-media internal maupun eksternal. Yang kedua, menetapkan perundang-undangan kebebasan informasi. Yang ketiga, membentuk e-government. Yang keempat, menambah informasi dan situs internal dan eksternal. Yang kelima, menerbitkan laporan anggaran tahunan. Yang keenam, melibatkan komunitas masyarakat sipil dan grup warga negara. Yang ketujuh, memperkuat pengawasan parlementer. Yang ke-8, memperkuat lembaga pemeriksa. Yang ke-9, membagi dan membandingkan hasil temuan dengan mitra pembangunan. Baik, yang berikutnya menjaga kelangsungan sistem pengawasan dan evaluasi. Baik, yang berikutnya komponen penting dalam sistem pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, permintaan. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, informasi yang kredibel dan bermanfaat. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, kapasitas. Dan yang keenam adalah insentif. Adapun komponen penting yang pertama adalah permintaan. Yang pertama, struktur pelaporan yang harus jelas. Yang kedua, hasil dari sistem pemantauan dan evaluasi yang bersedia bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan untuk donor. Yang ketiga, terhubungkan dengan perencanaan dan penganggaran. Yang keempat, kesadaran pemerintah atau pengelola program akan arti penting informasi ini. Dan yang terakhir adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Komponen penting kedua, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Menetapkan jalur organisasi otoritas formal yang jelas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan pelaporan informasi kinerja. Menerbitkan panduan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem komponen dan prosedur pemantauan dan evaluasi. Membangun sebuah sistem yang terintegrasi antar unit dalam satu level maupun antar tingkatan pemerintah untuk pengumpulan data dan analisis. Yang terakhir yaitu membangun sistem permintaan untuk hasil informasi pada setiap tingkat di mana informasi dikumpulkan dan dianalisa. Komponen penting ketiga, informasi yang kredibel dan bermanfaat. Sistem harus mampu memproduksi hasil informasi yang memberikan informasi baik atau buruk dan potensi penjelasannya. Kedua, pembuat dan penghasil informasi harus dilindungi dari tindakan balasan politik. Ketiga, informasi yang dihasilkan sistem pemantauan dan evaluasi harus transparan dan tunduk pada verifikasi independen. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan data dan prosedur analisis harus dapat divalidasi oleh kantor pemeriksa
dan atau lembaga legislatif. Komponen penting kelima yaitu kapabilitas. Kemampuan teknis yang mencukupi dalam pengumpulan data dan analisanya. Skill manajerial dalam penetapan tujuan strategis dan pengembangan organisasi. Adanya pengelolaan sistem informasi atau MIS. Dukungan anggaran dan pengalaman institusional. Komponen penting keenam yaitu insentif. Insentif perlu diperkenalkan untuk mendorong penggunaan informasi kinerja. Pertama, sukses diakui dan diberikan reward. Masalah yang ada ditangani. Pembawa pesan tidak dihukum. Pembelajaran organisasi menjadi pertimbangan dan penghematan anggaran dihargai. Ringkasan. Permintaan untuk peningkatan kapabilitas tidak pernah berakhir. Perlu lembaga pengkoordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bangun pemahaman dengan DPRD bahwa sistem pemantauan dan evaluasi membutuhkan sumber daya yang berkelanjutan. Carilah setiap kesempatan untuk menghubungkan hasil informasi, hasil untuk anggaran dan keputusan mengalokasi sumber daya. Mulailah dengan usaha-usaha rintisan untuk menunjukkan pemantauan berbasis hasil yang efektif. Mulailah dengan strategi kantong atau misalnya pulau inovasi sebagai lawan dari pendekatan menyeluruh pemerintah. Memantau kemajuan baik pelaksanaan dan capaian hasil. Dan yang terakhir, lengkapi pemantauan performa dengan evaluasi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap hasil public sector. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.